Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam. Kita masih ada di kata mutiara yang ke-61 dan ini merupakan seri yang kedua sekaligus yang terakhir ya. Mudah-mudahan pada kajian seri yang terakhir ini nanti kita akan bisa melanjutkan pada kajian seri yang ke-62. Untuk itu mohon disimak, mohon diperhatikan dan ditelaah bersama. Dan dalam kajian ini masih terkait dengan yaitu penjelasan tentang iqbal, yaitu orang-orang yang menghadapkan seluruh ibadahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghadirkan seluruh pemberian-pemberian Allah itu sebagai kendaraan untuk beribadah kepada beliau Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dul masyayikh. Qala dawuh siapa ba'dul masyayikh, sebagian para syekh-syekh, para guru-guru kita. Masyayikh itu jamak daripada syekh. Ini juga bisa dibuat jamaknya masyayikh itu bisa asyah, bisa suyuh. Cuma yang masyhur sering kita pakai sering itu masyayikh ya. Jadi sebagian para masyayikh itu pernah bercerita. Beliau mengatakan binikana ada dulu. Siapa rojulun, ada seorang lelaki bil maghribi, ada di kota Maghrib, yaitu di kota Maroko ini. Setelah Maghrib itu adalah kota Maroko. Disebut Maghrib karena kota Maroko ini sebagai kota atau jajahan dunia, belahan dunia yang menjadi tempat terbenamnya matahari. Maghrib wal masyriq ya. Jadi Maghrib itu sebuah negara yang kota yang ada di Maroko sana. Rajul itu termasuk minaz zaidina ya, termasuk sebagian daripada golongan orang-orang yang melakukan atau menjalankan hidup zuhud di dunia terhadap dunia. Wa min ahlil jiddi, dan termasuk bahwa rajul ini, lelaki ini termasuk orang-orang yang sangat jiddi, yang sangat sungguh-sungguh. Orang yang sangat sungguh wal ijtihadi, dan giat, rajin lah. Orang yang istiqomah ibadahnya, orang yang rajin ya. Orang yang betul-betul menjaga seluruh ibadah. Wakana, dan ada apa aisyuhu ya, aish itu artinya penghidupannya. Jadi aisyuhu adalah kehidupannya, dalam hal ini profesinya, dari profesi pekerjaan yang kemudian menghasilkan satu nafkah dalam setiap kebutuhan hidupnya itu. Wakana aisyuhu. Wakana, dan ada apa aisyuhu, yaitu kehidupannya si rajul itu mimma, dari sesuatu yusayyiduhu, mimma dari sesuatu yusayyiduhu, yang soyid, memburu ya, memburu siapa rajulhu akan ma minal bahri, yaitu di laut. Jadi pekerjaannya ini atau pencarian
hidupnya ini adalah sebagai pemburu. Pemburu apa? Pemburu segala sesuatu yang ada di laut. Tentu yang ada di laut ya ikan ya. Jadi dia mencari ikan. Atau kalau memang nanti ada menemukan sesuatu yang lain ya bisa saja hasil daripada laut itu nanti akan dijadikan bagian daripada untuk memenuhi kehidupan. Jadi pekerjaan rajul ini kerjanya adalah memburu, mencari sesuatu yang ada. Wa kana alladzi yusayyidu yatasaddaqu bi ba'di wa yataqawwatu bi ba'di. Wa kana dan ada siapa alladzi, yaitu orang tadi, orang yusayyidu yang memburu, siapa alladzi hu akan. Jadi wa kana alladzi yusayyidu, jadi rajul itu dari hasil buruannya itu, hasil buruannya ya, hasil buruan yang ada di laut itu yatasaddaqu, dibuat sedekah dibagi pada sebagiannya emas. Jadi sebagian daripada hasil soyid maksudnya. Wa yataqawwatu, dan dijadikan apa namanya, yang menguatkan, yang menjadikan kuat, artinya dimakan untuk memenuhi kehidupan kesehariannya, untuk dinikmati, untuk dimakan sehingga menjadi kekuatan. Itu namanya wa yataqawwatu ya, dibagi pada sebagian atau dengan sebagian daripada alladzi yusayyidu, apa ada dari sesuatu ya, dibagi pada sebagian dari sesuatu daripada hasil. Ini luar biasa. Jadi rajul ini pekerjaan setiap harinya adalah memburu ikan, enaknya begitu. Dan hasil buruannya itu yang pertama sebagian untuk sedekah atau diperuntukkan untuk sedekah, dan sebagiannya untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya pada keluarganya begitu. Wa arada, maka berkeinginan atau hendak siapa ba'du ashabi hadza syaihi, sebagian daripada teman-temannya syekh ini. Jadi syekh kan ini anggaplah ya, dia tentu punya teman. Syekh ini punya teman. Nah, sebagian temannya syekh ini pengen ayu safiro, bepergian ila baladin min biladil maghribi, menuju kota daripada kota yang ada di Maroko. Jadi Maroko itu sebuah negara kan ya. Jadi pada satu ketika temannya rajul ini, di antara sebagian teman-temannya rajul itu ada yang ingin atau hendak bepergian menuju ke sebagian kota yang ada di Maroko. Faqala, maka berkata lahu kepada si ba'du ashab, siapa az-zahidu, orang zuhud ini, si zahid ini, yang orang yang zuhud, orang yang pekerjaannya memburu ikan tadi itu ya, itu berkata kepada salah satu temannya yang hendak pergi tadi. Gimana bilangnya? Ya, apa pesannya gitu ya? Pesannya si zahid itu apa? Begini, idza dakhalta, apabila masuk siapa kamu ala baldatin ya, menuju pada suatu negara kaza ya, kaza yang ada di sini. Nanti kalau kamu sudah masuk ke sebagian daripada kota Maroko ya, yang ada di sini ini, maka fadhab ila akhi fulani, fadhab maka pergilah ila akhi fulani, yaitu menuju ke saudaraku si fulan. Kamu mampir, bahasa enaknya begitu.
kamu kalau nanti ya ke Maroko, ke kota bagian di Maroko itu tolong kamu mampir, pergi ke temanku, saudaraku, bukan temanku, ke saudaraku, pergi ke sana ya, kamu mampir ke saudara. Pertama, fa'akrihu minni assalam, fa'akrihu, sampaikan, ya, fa'akri itu artinya bacakan kan ya, fa'akrihu maka bacakan, kepada akhi, minni dari aku assalama salam, ya, enaknya itu ya, sampaikan salam dari aku gitu. Pertama kamu sampaikan ya, ketika kamu ketemu nanti sampaikan salamku kepada beliau. Kemudian watlubhu minhu ad-du'a, dan mintalah minhu kepada akhi ad-du'a akan doa. Begitu juga kamu jangan sampai kamu lewatkan, kamu di sana juga mintalah, kamu minta didoakan. Karena apa? Karena fa'innahu maka sesungguhnya akhi, ya saudaraku itu waliyun min auliya'illahi ta'ala, salah satu kekasih dari kekasih-kekasih Allah. Dia itu wali. Rugi kamu kalau ketemu wali, kamu tidak minta doa itu. Itu saya pesankan kamu nanti kalau mampir, ya nanti sampaikan salam itu kepada temanku itu tadi, dan kamu jangan lupa minta doa kepada beliau karena beliau termasuk wali Allah. Sekolah maka pas bercerita, kata itu bercerita. Pas safartu maka kemudian aku berangkat. Ya, yang bercerita itu yaitu tadi sebagian temannya siapa? Sekolah maka berkata siapa Pak Jumasyari. Pas safartu maka kemudian aku berangkat. Aku pergi hatta qadimtu sampai aku hatta sehingga qadimtu datang siapa aku tilkal baladata ke negara itu. Dari pesan itu kemudian aku berangkat dan sampai aku datang ya, di negara itu. Pasal itu kemudian aku tanya andzalika rajuli tentang rajul itu. Akhirnya aku tanya lah, ya, karena aku juga nggak pas tahu persis rumahnya, maka aku bertanya tentang rojul itu. Maka kemudian fadulil tu maka aku ditunjukin, fadulil tu maka kemudian aku diberi petunjuk, fadulil tu maka aku fadulil maka diberikan petunjuk siapa aku ala darin atas sebuah desa, la tasluhu yang tidaklah pantas desa itu illa lil muluki kecuali layak dan pantas ya sebagai tempat hunian para raja. Jadi ketika aku tahu kemudian aku ditunjukin, ketika aku tanya tentang rojul itu aku kemudian ditunjukkan oleh seseorang ke sebuah desa yang desa itu luar biasa. Ya, desa itu hanya yang layak itu dihuni oleh para raja. Dari situ fata'ajjab tu maka aku terheran, fata'ajjab tu aku menjadi heran mendalika akan mendalika akan desa itu. Ya, aku heran. Maka watolab tu dan kemudian aku mencarinya. Gila maka watolab tu dan aku mencari kepada si akhil tadi. Gila dikatakan li kepadaku huwa adapun akhi ya, atau huwa adapun zalika rajul inda sultani, yaitu dia adalah orang yang mempunyai inda sultan itu memiliki kerajaan. Inda sultan atau bisa diartikan dia ada di sisi raja. Ya. Dari situ kemudian fasdada ta'ajjubi maka semakin bertambah ta'ajjubi keherananku. Ini gimana ya? Apa betul?
Wa ba'da sa'atin, maka setelah 1 jam, fa idzan huwa qad ata fi afhari markabin wa malbasin wa ka'annama huwa malikun fi markabi. Wa ba'da sa'atin, setelah 1 jam, wa idzan, maka tiba-tiba huwa adapun dari karojul, lelaki yang dicari tadi, qad ata, telah datang. Siapa rojul lelaki tadi? Fi afhari markabin, dengan menggunakan kendaraan yang paling mewah. Jadi semewah-mewahnya kendaraan datang ya dengan menggunakan kendaraan wamal basin, dan memakai pakaian yang paling afkor, yang paling megah, yang paling mewah. Wa nama, seakan-akan huwa adapun lelaki itu malikun, raja, fi markabi, yang ada di kendaraannya, seperti seorang raja lelaki itu yang ada di kendaraan. Maka kemudian berkata, Rojul yang cerita Ba'dul Masyayikh itu tadi ya, Ba'dul Ashabis Syayikh itu, apa fasdada, maka menjadi bertambah apa ta'ajjubi, keherananku, aktsar, lebih minal awwalaini, dari 2 yang pertama. Jadi aku semakin heran, ini diperlihatkan seperti ini, tidak seperti ekspektasiku ya. Saya lihat wali itu orangnya wah sangat sederhana tadi ya, saya lihat orangnya sederhana dengan pakaian compang-camping, hidupnya serba biasa begitu. Kok ternyata ini aku diperlihatkan dengan sosok seorang ya rojul yang dengan memakai pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus. Maka semakin heran aku dari yang pertama itu ketika aku menyaksikan ini. Paham tuh, maka kemudian aku bingung berujui dengan rujuk itu kembali bingung aku. Paham tuh, maka menjadi bingung siapa aku berujui kembali. Jadi kembali bingung ini sudah galau ini. Wa admil ijtima'i fi, dan tidak ada kesepakatan, belum kompak, belum bulat di tentang si rajul. Sumakul tuh, kemudian aku berkata, layum amkana yumkinu layum inuni mukhalafatus syekh. Layum kinuni, tidak memungkinkan bagiku apa mukhalafatus syekh, yaitu apa mukhalafatus syekh, yaitu salahnya guru. Artinya begini, tidak mungkinlah guru itu salah. Ya, tidak mungkin. Masa guruku salah? Tidak mungkin. Tidak memungkinkan bagiku apa mukhalafatus syekhi, menyalahkan guru ya. La yumkinuni, tidak mungkin nih bagiku apa mukhalafatus syekhi, yaitu menyalahkan guru. Jangan-jangan guruku yang salah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin. La yumkinuni, tidak memungkinkan nih bagiku apa mukhalafatus syekhi, menyalahkan guru. Jadi apa iya orang ini, apa bukan? Andaikan bukan, wong ini juga alamatnya di sini, ya. Andaikan bukan, wong alamatnya di sini. Andaikan iya, ini yang mengherankan, orangnya kok penampilannya seperti ini. Fasta'zantu, maka kemudian aku minta izin. Fa'adzanali, maka kemudian mengizinkan li kepadaku. Falamma dakhaltu, maka ketika aku masuk, ra'aitu, maka aku melihat mahalani minal abidi wal qadami wa isyaratil hasan. Ketika aku minta izin ya bertamu itu, maka beliau mengizinkan aku. Ya, ketika aku masuk, aku melihat mahalani minal abidi wal khadami wa isyaratil hasanati. Ala yahulu haulan.
Ketika aku masuk justru membuat aku bingung. Minal abidi, dari para hamba-hamba, wal khotami, dan pelayan-pelayan, wa isyaratil hasanati, dan petunjuk yang baik. Aku semakin begitu aku masuk, apa yang aku lihat di situ? Fakultu, maka aku bertanya lalu kepadanya. Fakultu, maka aku berkata lalu kepada beliau. Begitu aku menyaksikan, ya, waktu masuk ke rumah beliau, ya, kemudian di situ ada hamba saya, ada pelayan, ada petunjuk yang baik, maka kemudian aku berkata lalu kepada beliaunya, kepada si rojul tadi, aku fulan yusallim. Akhuka, adapun saudaramu fulan itu yusallimu, memberikan salam alaika kepada sampean. Jadi aku sampaikan juga. Jadi guruku tadi, ya, si Zahid itu tadi yang pesan, saya disuruh mampir. Pertama suruh sampaikan salam, sekarang aku sampaikan. Dengan mengatakan saudaramu si fulan menyampaikan yusallimu alaika, menyampaikan salam. Qala, kemudian berkata li kepadaku, Jita min indi. Qala berkata, siapa si rojul tadi, li kepada aku, Jita min indi, jita kamu datang, min indi, dari sisinya, dari beliau. Begitu. Bunya itu ya kembali kepada si Zahid yang pesan tadi. Apa kamu datang dari beliau, datang dari sana? Maka aku jawab, kultu, maka aku menjawab, na'am, ya. Qala, kemudian bercerita. Qala, maka kemudian dawuh si rojul ini, rojul yang menjadi temannya si Zaid, temannya kiainya yang pesan salam, berkata begini, idza raja'ta ilai, Jom, ya kan sudah disampaikan salamnya kan, salamnya sudah disampaikan, tentu sudah dijawab. Dan si Rasul tadi bertanya, berarti kamu datang dari beliau, ya? Maka dijawab oleh si pembawa salam tadi, ya. Maka kemudian si lelaki ini, Rasul ini berkata, ya, yang sebagai saudaranya daripada si Zaid tadi, itu berkata begini, idza raja'ta, apabila raja'ta kamu pulang ilahi kepadanya, kepada si Zaid tadi, fakul, maka katakanlah lahu kepada si Zaid, temannya yang ngasih salam tadi, ya, yang ngasih salam si Zaid itu maksudnya, katakan lahu kepada beliau, kepada si Zaid, ilakan, sampai kapan? Istiwaluka, adapun kesibukanmu bidunya, sibuk dengan dunia itu sampai kapan? Kamu bilang nanti ya kalau kamu balik lagi, kalau kamu balik sampaikan salamku. Dan ketika kamu sudah sampai di sana, kamu sampaikan kepada beliau ucapanku ini. Bilang begini, ya, sampai kapan sampean itu dibuat sibuk oleh dunia? Bilang begitu ya. Wa ilakan, dan sampaikan juga sampai ilakam, sampai kapan? Ilakam, sampai berapa lagi? Berapa tahun lagi? Sampean itu disibukkan dunia, itu pertama. Wa ilakan, dan sampai berapa tahun lagi? Iqbaluka, adapun menghadap alaiha, atas dunia. Pertama sampaikan berapa, ya, kalau dibuat tahun, berapa abad lagi kamu mau disibukkan dunia ini, dan berapa tahun lagi kamu itu konsentrasikan dirimu alaiha, atas dunia. Bilang itu. Wa ilamata, dan sampai kapan? Latang kotiu, tidak akan pernah putus apa batuka, kecintaanmu fiha, terhadap dunia. Sampaikan itu dari saya. Maka fakultu,
Maka aku berkata, qultu, maka aku menjawab, wallahi, nah ini, ada ajabu minal ula. Demi Allah, ada adapun ini ucapan salam baliknya ajabu lebih mengherankan minal ula dari yang pertama. Falamma raja'tu, maka ketika aku balik ila syaihi, ke guru, ke Syekh Zaid tadi, jadi orang yang dipesani salam tadi untuk menyampaikan kepada saudaranya ini, kemudian kembali cerita ketika aku kembali ila syekh, ke guru, qala, maka bertanya si guru, ijtama'ta bi akhi fulan, ijtama'ta, kamu berkumpul. Ijtama'ta itu artinya kamu bertemu lah, bi akhi fulan, dengan saudaraku fulan. Qultu na'am, qultu, aku jawab iya. Qala famal ladzi qala laka, fama, maka itu apa, alladzi, yang qala mengucapkan siapa alladzi laka kepadamu. Famal ladzi, fama, maka itu apa, alladzi, yang adapun orang yang qala mengucapkan, itu qala mengucapkan laka kepada kamu. Artinya begini, apa yang beliau ucapkan kepada kamu? Begitu tanyanya si gurunya ini tadi. Ketika kamu bertemu, ya berjumpa dengan saudaraku, terus kamu kan sudah bertemu ya dengan saudaraku, bahwa santri tadi jawab iya. Terus apa yang diucapkan padamu? Qultu la syai'a, aku jawab, qultu, menjawab siapa aku, la syai'a, tidak ada satupun kata-kata yang disampaikan oleh beliau. Itu kalau dibuat panjang kata-kata. Qala la budda, maka qala dawuh siapa si guru, si Syekh saya yang pernah titip salam itu, yang awal dulu. La budda an taqulali, la budda, pasti wajib, antakula, kamu harus mengatakan li kepadaku. Tidak bisa. La budda antal, kamu harus mengatakan kepada aku. Kamu bilang la syai'an, tidak ada sesuatu. Maka gurunya tadi bilang wajib kamu mengucapkan, ya, siapa engkau li kepadaku. Fa'udtu, maka kemudian aku mengulang alaihi maqala, ya, aku ulang lagi ma tersebut qala, yang mengucapkan. Artinya aku ulangi lagi. Oleh guru tadi diulangi, apa sih? Famal ladzi qala laka, begitu maksudnya. Famal ladzi qala laka. Fa'udtu, aku mengulangi alaihi, atas siapa namanya? Si santri tadi, maqala, apa yang telah mengucapkan terhadap apa yang diucapkan oleh saudara. Diulang. Fabaka, maka menangislah si santri tadi tawilan, dengan lama. Waqala, dan mengucap siapa Syekh, maka ketika ya santrinya tadi ditanya nggak bisa menjawab, ya hanya sampai diulang-ulang pertanyaan itu, tidak mau menjawab, maka kemudian santri itu nangis lama banget. Waqala, dan berkata kemudian Syekh, sodaqo akhi fulan, sodaqo bener, jujur, sodaqo benar, siapa akhi fulan, yaitu saudaraku fulan. Huwa, adapun akhi, wasallallahu, wasala, telah membersihkan siapa Allah, atau telah membasuh siapa Allah qalbahu, pada hatinya akhi, minat dunia, dari dunia. Jadi ketika santrinya itu tadi menangis, maka kiai itu tadi Syekh mengatakan, memang saudaraku itu fulan itu adalah orang yang jujur. Sodako, jujur siapa itu fulan.
Huwa adapun akhi saudaraku itu adalah wasallallahu alaihi. Allah telah membasuh, membersihkan qalba hatinya minat dunia dari dunia. Jadi temanku, saudaraku itu orangnya bersih. Ya, karena telah dibersihkan oleh Allah hatinya, tidak cinta dunia. Wa ja'ala dan telah menjadikan. Ya. Wa ja'ala dan telah menjadikan siapa? Akhiha akan dunia fi yadihi di tangan. Jadi saudaraku itu mensikapi terhadap dunia yang banyak itu, beliau jadikan dunia itu ada di tangannya. Wa ala dohiri dan atas dohirnya tangan. Jadi dunia itu diletakkan di tangan. Artinya tidak dimasukkan di hati oleh beliau. Wa ana sedangkan aku wa akhi dua orang yang mengambil, sedangkan aku katanya Syekh tadi. Kalau aku itu akhi dua mengambil hak akan dunia min yadi dari tanganku. Kalau aku itu saya ambil, saya pegang. Apa dayaku itu ya? Ya, diambil atau dipegang. Kalau aku mengambil dunia min yadi dari tanganku, aku pegang akan dunia min yadi dari tanganku. Wali ilaiha, dan bagiku ilaiha kepada dunia baqayat atau lui adalah tetap baqayat tetap terus menerus untuk memperhatikan. Kalau dia ya yang saya sebut ya seorang rojul tadi yang saya sebut wali itu, dia itu mensikapi terhadap dunia itu diletakkan di tangannya dan di dohirnya tangan. Sedangkan aku mengambilnya dunia itu min yadi waliyah ilaiha baqayat atulu. Aku menjadikan dunia itu min yadi dari tangan. Wali ilai. Wali dan bagiku, tapi dunia itu menjadi milikku wali dan bagiku ilaiha kepada dunia. Apa baqayat atului, yaitu tetapnya selalu tatoluk memperhatikan hatiku, tapi tetap tanganku aja yang megang dunia, tapi hatiku tataluk ila akhirih, sampai akhir riwayat ini min lataifil minani, ada pada sebagian kitab lataifil minan lil muallif yang dimiliki oleh rahimahu, mudah-mudahan memberikan rahmat kepada muallif. Siapa Allah wa radhiya dan meridhoi siapa Allah anu kepada muallif. Maka kesimpulan bahwa fa ahwalul auliyai, maka adapun perilakunya para wali itu latan dobitu, tidak bisa ditandai, tidak bisa ditengeri, tidak bisa dibatasi. Ya. Bifakrin dengan fakir, dengan kefakiran, wala ghina dan tidak pula dengan kaya. Jadi wali itu tidak bisa ditandai dengan wali itu kudu fakir, wali itu tidak kaya, itu tidak bisa. Wali harus fakir, wali harus tidak kaya, tidak bisa seperti itu. Enggak harus, ya. Jadi wali itu enggak harus orangnya miskin, fakir, bisa saja orangnya kaya, banyak dunia bisa saja itu jadi wali. Karena ketika sekalipun dia itu wali, perilaku atau sikap beliau terhadap dunia itu sangat tetap merendahkan dunia. Dunia itu ada di tangannya. Artinya tidak pernah akan dijajah oleh dunia. Ya. Maka itu fa ahwalul auliyai layang dobitu bi fakrin wala ghina. Karena wali annal wilayata, karena sesungguhnya kewalian itu amrun qalbiyun, urusan yang bersifat hati. Karena wali itu urusan bicara tentang kewalian itu adalah bicara tentang persoalan hati nurani, hati. Layak lamuha, yang tidak akan pernah mengetahui akan kewalian ilaman, kecuali orang yang khosohum, yang telah memilih siapa Allah
kepada mereka, dia dengan kewalian. Wabillahi, dan hanya kepada Allah at-taufiq, adapun pertolongan. Wa man aqbala, dan barang siapa yang hadir menghadap alallahi, kepada Allah, bimulatofati ihsanihi, melalui belas kasih baiknya Allah. Menghadap kepada Allah, menyembah kepada Allah, istiqomah beribadah kepada Allah melalui altof baiknya Allah, wajib alaihi, maka wajib alaihi atas man apa syukruma, mensyukuri sesuatu asda yang telah mendatangkan siapa Allah ilahi kepada man min lataifa karomihi, dari altof dari peparing kemuliaannya Allah, wamtinanihi, dan pemberian wa illa, kalau tidak bersyukur atas peparing pemberian Allah, zalat, maka akan hilang anhu dari man. Kenapa? Bis sababi kufrihi, karena sebab kufurnya man wa isyanihi, dan durhakanya man terhadap pemberian Allah. Maka itu kalau nanti pengen nikmat Allah, kebaikan Allah ini biar selalu langgeng, tidak akan pernah hilang pada diri kita, atas kebaikan Allah itu harus wajib kita syukuri. Maka itu nanti akan kita jelaskan, itu masalah syukur. Wa ila dzalika, dan sampai hal itu asyara, telah memberikan isyarat siapa musannif dalam hal ini Ibnu Athaillah bi qaulihi, sesuai dengan dawuhnya Ibnu Athaillah, malam yashkur an-ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakara faqad qayyada bi iqwalita. Ini akan kita lanjutkan, yaitu pada seri yang ke-60. Mudah-mudahan kajian hari ini bisa memberikan ilmu yang manfaat. Wa akhiran, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.